Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama dengan iman mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan.
tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang sanggup membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan. Yang percaya boleh katakan amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Oh, sebab hanya namamu yang sanggup ya Tuhan. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya boleh katakan amin. Kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Oh,
sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah
Tuhan, yang menjadi jawaban bagi setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyayangi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu. Dan biar kasih-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk perkenanan-Mu. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Hanya dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sepanjang jam-jam ibadah ini setiap kita boleh menikmati pujian penyembahan yang indah bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kita, keluarga rohani kita, bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang sedang mengikuti ibadah Zoom pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah hidup dalam grace-nya Tuhan. Apa itu grace? Grace itu adalah kasih karunia. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya yang tidak mampu untuk kita lakukan, tetapi justru Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Saudara dengar baik-baik, kalau dia berikan cuma-cuma bukan berarti ini murahan, tetapi justru ini sesuatu yang sangat mahal yang kita nggak mampu untuk bayar harganya. Nah, saudara, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa melakukannya, supaya kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan lewat kasih karunia yang Dia sudah berikan bagi saudara dan saya. Mari siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita. Kita mau perhatikan beberapa ayat dan kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Lalu Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dan firman Tuhan berkata, Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib. Saudara, tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Upah dosa adalah maut, dan kita gak akan sanggup untuk melakukannya. Yesus, Dia memberikan dirinya mati bagi saudara dan saya sebagai juru selamat dalam hidup kita, supaya kita dibebaskan dari akibat kutuk dosa. Lalu yang kedua, supaya kita bisa masuk surga, saudara, karena Dia adalah pemilik surga itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa bayangkan saudara, kalau kita tidak menerima kasih karunia grace dari Tuhan, maka kita tahu pasti perjalanan hidup kita, apapun yang kita lakukan, sekalipun kita sukses luar biasa, kita punya nama baik yang luar biasa, kita punya kekayaan yang luar biasa, tapi akibat dosa, ujungnya kita pasti binasa. Kita pasti masuk neraka dan gak akan pernah masuk di dalam surga. Bahkan akibat dosa, kita hidup di dalam kutuk, saudara. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit.
Ada banyak kutuk yang akan datang dalam hidup kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan mengubah setiap kutuk itu menjadi berkat bagi saudara dan saya. Harusnya kita menjadi orang yang miskin dalam segala hal. Tapi justru Tuhan memberikan kekayaan yang luar biasa yang dari surga turun dan menjadi milik bagi setiap saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biar pagi hari ini kita mengerti betul bahwa di dalam perjalanan hidup kita yang namanya tantangan, yang namanya persoalan, yang namanya ujian itu akan datang terus menerus dalam hidup kita. Kita gak bisa menghindari semua itu. Tapi dengar baik-baik, semua itu Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Bukan untuk membuat kita gagal, bukan membuat kita hancur, tapi justru lewat setiap tantangan, persoalan, ujian membuat kita keluar sebagai pemenang. Asal kita mengerti betul bahwa di dalam diri kita ada grace, ada kasih karunia, dan Tuhan mau setiap saudara dan saya hidup di dalamnya. Yang mau katakan amin, saudara. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup di dalam grace, dalam kasih karunia Tuhan. Yang pertama, mari perhatikan baik-baik. Yang pertama, Tuhan mau setiap kita, ya, saya akan bacakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Perhatikan ini baik-baik. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Jadi poin yang pertama yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita harus menghargai grace yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Orang yang menghargai grace atau kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia pasti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Dia akan terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Dia hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Lalu orang-orang yang menghargai grace, kasih karunia Tuhan, dia pasti sungguh-sungguh melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Saudara, mari perhatikan, apakah setiap kita sudah hidup gak seturut dengan firman Tuhan? Kita hidup benar, kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, apakah dalam hidup kita, dalam keseharian kita, kita melayani Tuhan? Saudara harus bisa bedakan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, yang paling utama adalah melayani Tuhan. Setiap kita harus membangun persekutuan yang dalam dengan Tuhan setiap hari, bahkan setiap waktu dalam hidup kita. Kita harus terus terhubung dengan Dia secara roh di dalam Tuhan. Kita menyediakan waktu-waktu yang khusus, yang terbaik buat Tuhan. Saudara bangun mesbah saudara secara pribadi, saudara bangun penyembahan saudara kepada Tuhan. Dan di dalam keseharian, saudara tetap memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam hidup kita, kita selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada tantangan, ada ujian yang kita hadapi. Sekalipun mungkin ada begitu banyak orang-orang yang mungkin menyalahkan kita. Mereka salah paham dengan kita. Apakah lewat hidup kita, lewat mulut kita, lewat tindakan kita, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Kita sedang melayani Dia karena Dia yang layak untuk terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Jadi setiap proses yang kita hadapi itu Tuhan pakai supaya kita tetap hidup dalam grace, dalam kasih karunia Tuhan. Bukan justru keluar dari kasih karunia Tuhan. Saudara, waktu kita keluar dari kasih karunia Tuhan, maka persoalan,
maka kemiskinan, pukulan, dan ada banyak hal yang lain akan kita hadapi, dan itu akan membuat kita bukan semakin menerima apa yang menjadi milik kita yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, tapi justru kita akan menjadi bulan-bulanannya iblis. Saya berdoa pagi hari ini, setiap kita, biarlah kita memberi hidup kita, waktu kita, semua yang kita punya, yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk melayani Dia. Ada persekutuan yang karib dengan Tuhan, dan wujudnya dalam tindakan kita. Kita ada punya jam-jam doa, dan lewat ucapan bibir kita ada ucapan syukur. Lewat ucapan bibir kita ada ucapan yang namanya pengampunan. Ketika kita lakukan itu, sebenarnya bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Karena waktu kita lakukan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Sampai sini yang mengerti boleh katakan amin, saudara. Lalu Tuhan mau kalau kita hidup dalam grace-nya Tuhan, kita harus melayani jiwa-jiwa. Saudara, mari hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari cek apakah di dalam perjalanan hidup saudara, saudara sudah melayani jiwa-jiwa belum? Sudahkah saudara bisa menjadi berkat buat orang lain? Sudahkah saudara bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi orang lain lewat apa yang kita kerjakan, saudara? Sudahkah tangan kita ini kita pakai untuk memotivasi orang lain, kita pakai untuk menguatkan orang lain, kita pakai tangan kita ini untuk menopang orang lain dalam keadaan dia lemah, kita ada di sana dan menguatkan mereka. Kita buat mereka terus kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka yang belum percaya, mereka menjadi percaya karena mereka boleh mengalami kasih Tuhan lewat perbuatan kita. Ada amin, saudara. Kita bersyukur, saudara. Kita punya pelayanan misi hari-hari ini lewat penginjilan, lewat pelayanan kasih yang dilakukan gereja kita. Ada saudara-saudara kita yang mereka mengulurkan tangan untuk memberkati orang-orang yang butuh makan, mereka yang butuh masker, mereka yang butuh diperhatikan. Lalu kita kumpulkan, lalu ada teman-teman kita yang mereka mulai bergerak di lapangan. Dan pagi hari ini saya mau dorong setiap kita. Mungkin kita tidak bisa terjun di lapangan untuk mendukung pelayanan misi yang gereja kita lakukan, tapi kita bisa mengulurkan tangan kita lewat berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saudara bisa salurkan ke gereja lokal kita, dan itu akan diberikan sesuatu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan kita melihat ada begitu banyak kegiatan yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Kita memberikan sembako kepada security, kepada orang-orang yang ada di lingkungan gereja kita. Lalu ada Johnson dan teman-teman yang lain, mereka ada di lapangan membagikannya kepada para pemulung, kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Ini bagian di mana kita melayani jiwa-jiwa. Dan kita juga bisa melakukan itu di rumah kita, lewat orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin itu keluarga kita sendiri, mungkin itu juga asisten rumah tangga kita, mungkin juga security yang ada di komplek kita, supir kita, siapapun yang ada di sekitar kita. Biarlah setiap kita adalah pribadi yang menghargai kasih karunia Tuhan atau grace lewat tindakan melayani jiwa-jiwa. Saya mau bilang begini, apapun yang kita lakukan yang lahir dari hatinya Tuhan, yang lahir dari kasihnya Tuhan, saya mau bilang gini, tidak akan pernah kembali sia-sia. Apa yang saudara tabur, itu akan saudara tuai. Melebihi dari apa yang kita bayangkan. Ini ciri orang yang hidup dalam grace-nya Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengalami
kekayaan yang Tuhan sediakan di surga itu menjadi bagian dalam hidup kita, supaya kita tidak miskin, kita tidak hidup dalam kutuk, tapi kita hidup dalam berkat. Mari hari ini, yang pertama, kita menghargai grace yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat kita mentaati firman Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kita punya persekutuan pribadi dengan Dia, yaitu melayani Tuhan. Lalu kita melayani jiwa-jiwa. Karena itu yang Tuhan mau. Dan yang kedua, mari perhatikan saudara. Di dalam Alkitab, ada orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Ada dua contoh di dalam Alkitab. Ada yang namanya Simson. Lalu di Perjanjian Baru ada yang namanya Yudas. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, dari Hakim-Hakim 13 saya akan bacakan tentang Simson, saudara, ya. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara perhatikan, Simson ini adalah nazir Allah. Dia menerima yang namanya grace. Dia menerima kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan menaruh rencananya yang besar supaya lewat hidupnya orang Israel diselamatkan dari cengkramannya orang-orang Filistin, saudara. Dia tidak boleh dicukur rambutnya. Jadi orang yang nazir Allah, orang yang dinazarkan, dipersembahkan buat Tuhan, rambutnya nggak boleh dipotong, saudara. Saudara lihat, Simson tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau dia nazir Allah, berarti dia harus hidup hanya untuk Tuhan. Dia harus hidup sesuai dengan hukum-hukum yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Tapi justru dia dengan sembarangan menggunakan kemampuan yang ilahi yang Tuhan beri dalam hidupnya untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat. Lalu yang kedua, dia melanggar kekudusannya Tuhan. Dia jatuh cinta dengan Delila, yang harusnya dia tidak boleh menikahi orang kafir, orang yang tidak seiman dengan dirinya. Tapi justru dia langgar. Dia sudah ditegur oleh ibunya, tapi justru dia langgar, saudara. Saya percaya, saudara, kalau untuk zaman ini, bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Di dalam diri kita ada Roh Allah. Dia akan terus mengingatkan kita, menegur kita, mengajar kita. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia akan kasih tahu, ada alarm dalam diri kita. Biar kita terbuka di hadapan Tuhan. Jangan seperti Simson. Dia sudah menerima grace kasih karunia Tuhan, tapi justru dia langgar dengan sengaja firman Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau saudara baca terus kisah tentang Simson, akhirnya matanya dicungkil, saudara. Dia buta dan dia menjadi olok-olok oleh raja-raja orang Filistin. Ada ribuan orang mengolok dia pada waktu itu. Dan akhirnya dia mati di dalam reruntuhan, tempat di mana orang-orang Filistin mengolok-olok dia. Yang harusnya dia menjadi alatnya Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Yang harusnya dia mengalami promosi dari Tuhan, dia ditinggikan oleh Tuhan. Tapi justru karena dia tidak menghargai grace, kasih karunia Tuhan,
dia buta, menjadi olok-olok, dan mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Saya berdoa setiap kita, jangan sampai kita buta. Kita gak bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai firman Tuhan. Biar hari-hari ini kita tidak dibutakan oleh dunia. Hanya gara-gara daya tarik dunia. Hanya gara-gara sesuatu yang kelihatannya itu bisa memuaskan kita sesaat. Tapi ujungnya membuat kita menjadi olok-olok. Kita menjadi terhina di hadapan dunia ini. Bahkan mati dalam keadaan yang tidak terhormat. Saya berdoa pagi hari ini, biarlah setiap kita menghargai grace yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saudara, di perjanjian baru ada yang namanya Yudas. Dia adalah orang pilihannya Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya Kristus. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia menjual Tuhannya. Dia mencuri uang kas yang sudah dikumpulkan di dalam pelayanan pada saat Yesus ada di muka bumi ini. Apa yang terjadi? Dia tidak menghargai grace kasih karunia Tuhan. Dia akhirnya gantung diri. Dan dia mati dalam keadaan yang sangat tidak enak, saudara. Saudara perhatikan kisah 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Wow. Matius 27 ayat 5 berkata, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Orang yang menerima grace dipilih oleh Tuhan sendiri, tapi dia tidak menghargai grace-nya Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mati gantung diri dan perutnya terbelah dua. Mati dengan cara yang tidak terhormat. Saya berdoa hari ini, biar kita memperhatikan poin yang pertama. Setiap kita menghargai grace-nya Tuhan. Amin, saudara. Hidup dalam kebenaran. Layani Tuhan secara pribadi. Dan layani jiwa-jiwa. Poin yang kedua, saudara. Bagaimana supaya kita hidup di dalam grace. Dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan minta dalam hidup kita. Setiap kita harus memiliki karakter Kristus. Mari sama-sama katakan, memiliki karakter Kristus. Amin, saudara. Nah, saudara, Matius 11 ayat 29, perhatikan baik-baik. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan berkata, belajar kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, sekalipun ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi, Tuhan berkata, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam perjalanan hidup saudara, saudara akan hidup dalam grace-nya Tuhan, di dalam damai-Nya Tuhan, di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi kita harus memiliki karakter Kristus. Firman Tuhan berkata, yang pertama, yang paling menonjol dalam diri Tuhan Yesus, yaitu lemah lembut. Saudara, kata lemah lembut di sini artinya pribadi ini adalah pribadi yang ramah, saudara. Tutur bahasanya ramah, sopan dan santun.
nggak sembarangan dengan perkataannya. Tidak ada kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutnya. Tidak ada kata-kata yang najis yang keluar dari mulutnya. Ada cacian, makian, saudara. Tapi dia adalah orang yang ramah, sopan, santun, ya. Lalu saudara, orang ini menghargai orang lain. Dia itu seperti angin yang sejuk, saudara, memberikan rasa teduh ketika dia hadir di tengah-tengah orang banyak dimanapun dia berada. Sekalipun mungkin itu situasinya kelihatannya sangat-sangat tidak enak, tapi ketika pribadi ini hadir, itu akan memberikan kesejukan, ada rasa damai, saudara. Apakah saudara dalam hidup saudara, ketika kau ada di tengah-tengah keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di tengah-tengah partner bisnismu, di tengah-tengah kelompok sosial di mana saudara berada, apakah saudara akan memberikan rasa tenang, damai, atau justru sebaliknya? Ini orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu akan memberikan rasa tenang dalam dirinya, seperti obat, saudara. Orang sakit ketika dia dikasih obat yang tepat, dia akan mengalami kesembuhan. Dia merasa tenang, saudara. Biarlah kehadiran kita juga itu seperti obat, memberi rasa tenang, kesembuhan. Orang merasa terberkati lewat kehadiran kita. Mereka mendapatkan jawaban ketika kita hadir di sana. Itu orang yang lemah lembut, saudara. Lalu yang kedua, firman Tuhan berkata, belajar kepadaku sebab aku ini rendah hati. Saudara, orang yang siap untuk menerima grace, kasih karunia Tuhan, dia harus memiliki karakter yang namanya rendah hati. Orang yang rendah hati itu tidak sombong, saudara. Sekalipun dia kaya raya, dia punya nama baik, dia nggak sombong. Karena dia mengerti betul, itu semua grace, itu kasih karunia, itu pemberian Tuhan. Lalu orang yang rendah hati itu sabar, saudara. Selalu ingin belajar. Jadi dia tidak pernah menjadi pribadi yang cepat puas seperti itu. Dia nggak menganggap bahwa dia sudah tahu segala-galanya. Dia akan terus berusaha untuk belajar dan belajar dan belajar. Bukan supaya dia menjadi orang yang hebat, sombong, bukan. Tapi dia menyadari betul bahwa ada banyak hal-hal dalam hidupnya yang itu masih kurang. Dia perlu belajar dan belajar dan belajar. Orang yang rendah hati, dia akan terus belajar menggali firman Tuhan. Dan dia mau belajar untuk memperlengkapi dirinya, supaya dia mengalami upgrading dalam hidupnya. Orang yang rendah hati selalu mau belajar mendengar nasihat orang lain. Siap untuk ditegur, siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Tidak marah, tidak jengkel, tidak menyalahkan orang lain. Itu orang yang rendah hati, saudara. Saudara, orang yang rendah hati, dia selalu mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu persis, di luar Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pengetahuannya, pengalamannya, keberhasilannya, koneksinya, hartanya, nama baiknya, itu tidak akan pernah bisa membuat dia menjadi orang yang lebih baik, kecuali ada grace, ada campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya orang yang rendah hati, apapun yang dia lakukan dalam hidupnya, ketika dia bangun pagi, ketika dia memulai pekerjaannya, memulai bisnisnya, dia pasti memulainya di dalam doa. Dia pasti memulainya
di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa ada grace, ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah takut untuk menghadapi setiap tantangan, ujian, persoalan. Dan jangan pernah terganggu dengan setiap godaan yang datang dari dunia ini. Asal kita bisa menghargai grace-nya Tuhan. Yang kedua, kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Lemah lembut dan rendah hati. Saya percaya setiap kita pasti menang dalam pertandingan iman kita. Dan kita bisa menikmati secara penuh setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara dan saya akan terus dipromosikan oleh Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah kita dengar hari ini. Biar semua itu dimeteraikan oleh Tuhan dan itu boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Tahun 2021 ini, biarlah ini menjadi tahun berbuah-buah manis dalam hidup kita. Tetap jaga kesehatan dan terus melekat kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan menutup ibadah ini dan kita bersama-sama terima berkat. Arahkan hati dan pikiran saudara dan angkat kedua belah tangan saudara. Kekasih Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali, menjemput kita di alam dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.